hingga suatu Kamis petang jelang Isya. Saat itu aku dan suamiku serta anak kami sedang nonton TV. Mendadak sayup-sayup kami mencium aroma melati yang makin lama aromanya semakin kuat. Bulu kuduk kami pun merinding dan tiba-tiba di pintu ruang depan seperti ada suara orang mengetuk pintu. Ya Allah, aku tidak meminta hidup tanpa masalah, karena aku tahu itu tidak akan bisa. Aku hanya meminta hati yang sabar, hidup yang sehat, dan iman yang istiqomah, agar aku bisa kuat dan tabah dalam menjalani kehidupan. Open Diary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dikirim oleh Mbak Susanti di Kebumen, Jawa Tengah. Banyak orang bilang saat ini mencari pekerjaan memang susah. Kadang sudah diterima bekerja namun tidak sesuai bidang keahlian, akhirnya resign. Namun kadang mendapat pekerjaan yang sesuai keahlian, tapi lokasinya jauh dari tempat tinggal. Seperti yang aku alami saat ini. Aku adalah lulusan D3 keperawatan di sebuah perguruan tinggi kesehatan di Kabupaten Kebumen. Setelah lulus kuliah, aku menikah dengan seorang pemuda pilihan hatiku. Karena aku khawatir terjebak dalam hubungan pacaran yang tidak sehat, lebih baik segera dihalalkan. Diary. Meskipun saat itu suamiku baru bekerja sebagai tenaga kontrak di sebuah BUMN dan aku sendiri belum bekerja, namun kami punya keyakinan bahwa rezeki itu pasti ada bagi orang yang mau berusaha mencarinya. Dan rupanya ada benarnya juga apa yang dikatakan orang-orang di sekitarku, bahwa mencari pekerjaan memang susah. Berbekal ijazah D3 rupanya agak sulit bersaing dengan pelamar ijazah sarjana. Akhirnya aku memutuskan untuk melanjutkan kuliah ke jenjang sarjana. Kebetulan sedikit banyak orang tuaku masih mau membiayai biaya kuliahku. Karena jujur gaji suamiku baru cukup untuk biaya hidup kami. Terlebih dengan hadirnya anak pertama kami. Dan kami pun masih tinggal di rumah orang tuaku. Diary. Akhirnya aku pun bisa menyelesaikan studiku di keperawatan program sarjana. Setelah lulus kuliah, aku mencoba peruntungan melamar sebagai tenaga kesehatan di sebuah puskesmas di wilayah Kabupaten Kebumen. Dan alhamdulillah aku diterima meskipun masih sebagai tenaga honorer. Hanya saja lokasi puskesmas tempatku bekerja jaraknya cukup jauh dengan tempat tinggalku, sekitar 20 km. Dan lagi jalan menuju lokasi juga agak rusak. Cukup merepotkan memang, tapi mau gimana lagi, mau tidak mau aku harus jalani. Diary. Sekitar 3 bulan aku bekerja di puskesmas itu. Kepala puskesmas menawari aku untuk tinggal di rumah dinas yang awalnya diperuntukkan bagi dokter yang bertugas di puskesmas itu. Kebetulan dokter yang dulu menempati rumah dinas itu sudah menempati rumah barunya sehingga rumah dinasnya kosong. Setelah berunding dengan suamiku, kami pun akhirnya menempati rumah dinas tersebut. Kondisi rumahnya cukup baik
dan cukup luas ditempati bagi keluarga kecil kami. Jaraknya juga dekat dengan puskesmas tempatku bekerja, hanya sekitar 200 meter. Namun ada satu hal yang cukup mengganjal di hatiku. Letak rumah dinas itu jaraknya cukup dekat dengan kompleks pemakaman umum, hanya sekitar 10 meter di sebelah utara makam dan dibatasi pagar tembok. Namun suamiku bilang dicoba saja dulu tinggal di situ. Jika nanti tidak betah, kita kembali lagi ke rumah orang tuaku. Diary, malam pertama kami tinggal di rumah dinas itu, suasana terasa cukup sepi karena agak jauh dengan rumah warga. Aku merasakan aura yang tidak baik di rumah itu. Entah kenapa, rasanya seperti ada yang mengawasi kami. Suamiku pun mencoba menenangkan aku agar tidak berpikiran yang aneh-aneh. Akhirnya, malam itu pun bisa kami lewati. Diary, esok paginya aku pun siap-siap untuk beraktivitas, sementara suamiku membawa anakku untuk dititipkan ke rumah orang tuaku, kemudian melanjutkan perjalanan ke kantornya. Kebetulan ayah dan ibuku sudah pensiun dan juga ada asisten rumah tangga yang biasa ikut ngomong anak kami. Saat suamiku pulang kerja, dia mampir ke rumah orang tuaku untuk mengambil anak kami pulang ke rumah dinas. Hampir 1 minggu rutinitas itu kami jalani hingga suatu Kamis petang jelang Isya. Saat itu aku dan suamiku serta anak kami sedang nonton TV. Mendadak sayup-sayup kami mencium aroma melati yang makin lama aromanya semakin kuat. Bulu kuduk kami pun merinding dan tiba-tiba di pintu ruang depan seperti ada suara orang mengetuk pintu. Suamiku pun segera membukakan pintu dan alangkah terkejutnya kami saat pintu dibuka. Bukan orang biasa yang mengetuk pintu, melainkan sesosok wanita yang berdiri di depan pintu namun seperti melayang, mengenakan jubah putih yang agak kusam dengan rambut yang terurai sebahu, mata yang merah kehitaman dan kuku jari-jari tangan yang panjang-panjang. Dia menatap tajam ke arah kami. Suamiku memeluk erat anak kami dan aku memeluk erat suamiku sambil menyembunyikan wajahku ke tubuh suamiku. Diary, terlihat sepintas suamiku mulutnya komat kamit. Entah doa apa yang dia baca. Tak berapa lama terdengar lantunan suara azan Isya dari masjid kampung. Seiring suara azan, sosok itu pun menghilang. Suamiku segera menutup pintu dan menguncinya. Alhamdulillah, suasana mengerikan itu pun berakhir sudah. Tidak berpikir 2 kali, malam itu juga kami mengemasi barang-barang kami. Tekad kami sudah bulat. Besok kami balik ke rumah orang tuaku dan segera meninggalkan rumah dinas itu. Demikian sebuah kisah yang dikirim oleh Mbak Susanti di Kebumen, Jawa Tengah. Terima kasih Mbak Susanti yang sudah berkenan membagikan kisahnya di Elin Story. Nah, buat kalian yang mempunyai kisah yang serupa dengan kisahnya Mbak Susanti atau mempunyai pengalaman hidup yang tidak bisa kalian lupakan sepanjang hidup kalian, silahkan kalian kirim di elins.story@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.